Hai guys, kali ini aku ingin berbagi tips gimana cara cepat lulus atau lulus cepat di semester 3 untuk magister atau S2. Ini bisa untuk semua jurusan atau semua kampus juga bisa. Kalian bisa ambil sisi positifnya dan bisa kalian terapkan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan aku S2-nya itu di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tips yang pertama dari aku adalah pastikan dan tanyakan dulu kepada kaprodi atau sekprodi atau ke dosen kalian, dosen matkul, apakah bisa fakultas kalian itu bisa lulus di semester 3. Kenapa? Karena tidak semua fakultas itu mengizinkan atau mempunyai aturan bisa lulus atau wisuda di semester 3. Walaupun satu kampus itu setiap fakultas mempunyai aturan berbeda-beda, jadi mempunyai wewenang untuk mengatur jurusannya itu lulus bisa wisuda di semester berapa aja. Jadi untuk fakultas adab dan ilmu budaya di UIN Suka itu bisa lulus di semester 3 ataupun untuk yang S1 bisa lulus di semester 7. Yang kedua, ini nggak kalah pentingnya karena kalau ini nggak selesai itu kalian bakal ketunda terus, nggak bisa sidang tesis. Apa itu? Adalah jurnal. Ya, kalau S2 itu wajib publish jurnal atau artikel. Nah, bagaimana bisa bakal keterima, bakal lolos terbit artikel kita? Kalau aku pribadi itu, kalau S2 kan kita tugasnya, kalau UAS lebih ke membuat artikel kan. Nah, walaupun dosen tidak menyarankan untuk kita submit ke jurnal, alangkah baiknya kita submit sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi dengan itu salah satu dari tugas UAS itu ada salah satu yang nyantol atau yang keterima di jurnal untuk direview dan selanjutnya sampai terbit. Kalau bisa untuk submit ke jurnal jangan 1-2 artikel, kalau bisa itu sebanyak-banyaknya. Aku kemarin itu 4 artikel sampai 5 ada yang aku submit ke berbagai jurnal. Untuk apa? Ya siapa tahu di salah satu ini ada yang kecantol, dan ternyata yang kecantol 3 tapi aku butuhnya 1, jadi yang 2-nya ini aku cancel. Sebenarnya itu sayang banget ya, tapi karena Sinta 4 itu mahal, 500.000 dikalikan 3 udah berapa, jadi aku memutuskan untuk ngambil 1 aja, yang penting aku bisa sidang. Kemudian misalnya kalau kamu itu pengen banget sidang tesis, kalau bisa tahun ini, misalnya sekarang kan bulan September, kalian pengen banget bisa sidang tesis di bulan Desember atau bulan Desember ya, sekarang September, masih ada 3 bulan lagi kan ya. Nah, caranya gimana? Ini seperti temanku tanya ini melalui WA, dia tanya kayak gini, ada nggak 1 bulan bisa langsung terbit artikel kita? Caranya gini, kalau sekarang bulan September dan kalian pengen sidang di bulan Desember, kayak aku dulu kemarin juga gitu, sidang di bulan Desember, itu kalian cari jurnal yang terbitnya itu sebentar lagi atau di akhir tahun, kayak gitu. Jadi misalnya sekarang September, kalian cari-cari jurnal yang kira-kiranya bakal terbit di bulan Oktober atau bulan November atau awal Desember, kayak gitu. Karena jurnal itu paling banyak 1 tahun itu terbitnya 4 kali dan umumnya itu 2 kali dalam setahun. Itu caranya, tipsnya biar cepet terbit artikel kalian. Yang ketiga, tips dari aku biar cepet lulus di semester 3, kalian bisa menggunakan proposal penelitian kalian di mata kuliah sempro. Aku nggak tahu ya kalau ternyata nggak semua kampus itu ada mata kuliah sempro. Nah, di S2 aku ini di UIN Suka, ternyata baik di S1 UIN Suka ataupun di S2 UIN Suka ini ada mata kuliah sempro. Mata kuliah sempro ini menurut aku tuh sangat bagus. Jadi kita di kelas itu seperti biasa presentasi satu persatu, mempresentasikan rancangan penelitian proposal tesis kita. Dan nanti akan ada tanya jawab dari teman-teman dan juga tanya jawab sama dosen matkul sempro, dan ini masuk dalam SKS ya, jadi ada SKS-nya. Dan
diharapkan apa yang kita presentasikan, apa yang kita kerjakan di mata kuliah sempro ini bisa diteruskan menjadi tesis beneran gitu. Walaupun sudah presentasi di mata kuliah sempro, nanti kita juga bakal sempro lagi yang lebih lebih hikmat, lebih formal gitu sama dosen penguji. Karena kalau kalian pakai proposal yang ada di mata kuliah sempro itu akan lebih jauh memakan waktu karena sudah ada rancangannya, baik latar belakang, rumusan masalah, teori, metode penelitiannya, bahkan sudah ada masukan-masukan dari teman-teman kalian di kelas yang tadi katanya jawab, dan juga masukan dari dosen matkul sempro. Kemudian yang keempat yaitu tes TOEFL dan TOEFL, tes bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Kalau untuk di kampus umum, misalnya kampus yang bukan UIN, aku kurang tahu ya apakah harus ada tes TOEFL bahasa Arabnya atau enggak. Nah, kalau di UIN Suka ini itu bisa pilih salah satu mana nilai yang kalian harus sesuai dengan yang ditentukan atau batas minimalnya. Misalnya kalau aku jurusan kan bahasa Arab ya, jadi otomatis dari dua tes ini yang wajib banget lolos di skor minimal itu ada di tes IKLA atau tes TOEFL bahasa Arab. Minimal kalau untuk S2 bahasa Arab itu 450. Jadi misal kalau aku tes yang bahasa Inggrisnya itu di bawah minimum itu nggak apa-apa, yang penting yang bahasa Arabnya ini harus sesuai batas minimal. Begitupun untuk jurusan yang lainnya, cuma skornya minimalnya itu beda lah untuk yang S2 dan juga S1, dan juga beda untuk jurusan bahasa Arab dan juga yang bukan jurusan bahasa Arab itu beda skor minimalnya. Tapi walaupun misalnya aku yang skor bahasa Arab ini sudah aman, itu tetap wajib kita tes yang bahasa Inggris tetap gitu, karena nanti di siakat atau ya apapun itu namanya, itu nanti ada kolom skornya, jadi kita wajib mengisi dengan ikut tes. Gagal nggak apa-apa, yang penting salah satu di antara ini ada yang aman nilainya. Dan yang kelima, kalau S2 itu dari pengalamanku ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini sebenarnya ada di semester 3, tapi kaprodiku yang lama itu menurut aku kebijakan yang sangat bagus itu dipindah di semester 2 ya, walaupun bikin nambah banyak matkulnya, tapi ada sisi positifnya. Di semester 3 kita kosong, nggak ada mata kuliah sama sekali. Sisi nggak enaknya, tugasnya makin banyak matkulnya, makin nggak bisa tidur. Jadi buat kalian yang memang ada mata kuliah pilihan di semester 3, kalau bisa kalian ambil, jadikan satu di semester 2. Supaya apa? Supaya di semester 3 kalian nggak ada mata kuliah sama sekali, berfokus untuk sempro dan juga tesis. Pasti bisa lah ya satu semester kalian untuk mengerjakan proposal dan juga sidang tesis. Kalau kalian pakai proposal di mata kuliah sempro, itu makin banyak peluang kalian untuk lulus di semester 3. Kenapa? Karena di semester 3 itu kan kalian sudah nggak ada mata kuliah sama sekali kan, jadi tinggal fokus. Ternyata panjang juga videonya, jadi untuk kita bahas IKLA, tes TOEFL atau tes bahasa Inggrisnya, bagaimana soal-soal, bukan soalnya sih, lebih kayak gimana sih waktu ngerjakannya, berapa soal dan bagaimana, kita bahas minggu depan lagi di next video intinya ya. Terima kasih.